Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Silviani Dian Aisyah dengan NIM 21812141025 dari kelas A21 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 3 subbahasan manajemen administratif. Yang pertama yaitu prosedur penyelesaian dokumen, dan yang kedua gerak tangan seorang pemimpin atau atasan dalam melaksanakan tanda tangan, dan yang ketiga yaitu tata ruang kantor. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama yaitu prosedur penyelesaian dokumen. Di sini kita atau saya menganalisis organisasi Disdukcapil yang ada di Bantul. Bagaimana prosedur penyelesaian dokumennya? Nah, ini dia alur proses penetapan atau penyelesaian dokumen oleh Disdukcapil Bantul. Yang pertama, Sekretariat ISO menetapkan jenis dokumen yang bersangkutan. Sekretariat ISO menetapkan masa berlaku suatu dokumen, yaitu selama 1 tahun. Proses yang selanjutnya yaitu pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen diawali dengan Sekretariat ISO menetapkan format pembuatan dokumen sesuai dengan jenis dokumen yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, setelah format dokumen tersebut ditetapkan, lalu pemberian identitas pada dokumen. Selanjutnya yaitu penomoran dokumen oleh Sekretariat ISO, dan yang langkah selanjutnya dalam pembuatan dokumen yaitu adanya pemeriksaan dokumen. Setiap dokumen diperiksa terlebih dahulu oleh Kesekretariatan ISO. Lalu setelah dokumen diperiksa, maka adanya pengesahan dokumen. Setiap dokumen harus mendapatkan bukti persetujuan dan pengesahan dari top manajer dan disetempel dinas. Selanjutnya, setelah dokumen disahkan, maka dokumen tersebut akan diterbitkan, yaitu penerbitan dokumen. Dokumen yang telah disahkan kemudian diberi stempel asli dengan tinta warna merah. Dokumen asli didaftarkan di buku induk dokumen berdasarkan seksi atau subbagian pada bidang masing-masing. Yang selanjutnya, dokumen asli dikendalikan di Sekretariat ISO. Setelah dokumen tersebut diterbitkan, maka proses yang selanjutnya yaitu distribusi dan penerimaan dokumen. Dokumen diperbanyak dan didistribusikan oleh MR kepada semua seksi atau subbagian dengan mengisi buku bukti penerimaan dokumen. Salinan dokumen diberi stempel dokumen terkendali dengan tinta warna ungu untuk menunjukkan dokumen tersebut terkendali. Salinan dokumen disimpan di seksi atau subbagian pada bidang sekretariat masing-masing. Jika dokumen terkendali dipinjam oleh instansi lain atau keluar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dokumen terkendali harus difotokopi terlebih dahulu, lalu diberi stempel tidak terkendali dengan tinta warna ungu. Setelah adanya pendistribusian dan penerimaan dokumen, maka ada beberapa hal yang memungkinkan terjadi revisi dan penerbitan ulang dokumen. Adapun suatu dokumen dapat direvisi dengan tata cara yang pertama, permohonan revisi dengan mengisi formulir usulan revisi. Yang kedua, mengidentifikasi sebab terjadinya revisi. Yang ketiga, permintaan revisi disetujui oleh personil yang berwenang. Dan yang selanjutnya yaitu revisi dicatat dalam historis perubahan pada tiap dokumennya. Nah, penerbitan ulang dokumen sendiri dapat diterbitkan ulang apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah mengalami revisi sebanyak 5 kali. Terjadi perubahan sistem mutu, adanya perubahan struktur organisasi yang mempengaruhi isi dokumen, dan yang terakhir, instruksi kerja sudah tidak sesuai dengan urutan pelaksanaan tugas. Nah, bila terjadi penerbitan ulang, maka dokumen lama yang bersangkutan akan ditarik dan dimusnahkan, di mana itu terdapat pada proses yang selanjutnya yaitu penarikan dan pemusnahan dokumen yang sudah tidak berlaku. MR menarik salinan dokumen yang sudah tidak berlaku dari peredaran dengan menggunakan formulir bukti penarikan dokumen. Salinan dokumen yang sudah ditarik dimusnahkan dengan cara dibakar dan dicatat dalam formulir berita acara pemusnahan dokumen. Dokumen asli dari dokumen yang sudah ditarik diberi stempel kedaluarsa dengan tinta warna ungu dan diberi tanggal bulan tahun kedaluarsa, lalu disimpan di ruang sekretariat sebagai arsip.
Formulir berita acara pemusnahan dokumen disimpan di ruang sekretariat. Nah, yang terakhir yaitu peninjauan ulang dokumen. Setiap dokumen ditinjau ulang setiap 1 tahun sekali. Itulah prosedur penyelesaian dokumen pada Disdukcapil Bantul. Nah, untuk lebih lengkapnya atau untuk lebih jelasnya, di sini terdapat diagram alir yang menunjukkan bagaimana prosedur atau proses penyelesaian dokumen pada Disdukcapil Bantul. Nah, adapun jika dilihat dari pembagian bidang atau bidang pekerjaannya, prosedur penyelesaian dokumen dari Disdukcapil Bantul diantaranya yang pertama yaitu kepala, di mana bertugas mengesahkan dokumen baik dokumen baru atau dokumen setelah revisi dan memberikan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan serta pengecekan final dokumen-dokumen yang ada. Yang kedua yaitu sekretaris, menetapkan jenis dokumen terkendali, menetapkan masa berlaku dokumen, menetapkan format pembuatan dokumen, pemberian identitas, penomoran, pemeriksaan, serta melakukan revisi dan bersama dengan pengarsipan melakukan penerbitan ulang pada dokumen. Selanjutnya typist bertugas melakukan pengetikan dokumen dan bersama dengan sekretaris dalam pembuatan dokumen. Juru arsip memiliki tugas dalam penerbitan dokumen, penarikan dan pemusnahan dokumen serta pengarsipan dokumen baik di kantor pusat maupun di subbagian bidang masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ekspedisi, di mana bertugas dalam distribusi dan penerimaan dokumen. Yang selanjutnya yaitu peninjau, di mana bertugas sebagai peninjau setiap dokumen dan melakukan peninjauan rutin terhadap dokumen-dokumen yang ada selama 1 tahun sekali. Untuk yang selanjutnya masuk pada pokok bahasan yang kedua yaitu gerak tangan seorang pemimpin atau atasan dalam melakukan tanda tangan. Yang pertama yaitu mencari atau search, mencari bolpen atau pena yang akan digunakan untuk tanda tangan. Selanjutnya yang kedua yaitu menemukan atau find, menemukan bolpen atau pena yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu memilih atau select, di mana mengambil bolpen atau pena tertentu dari kotak yang berisi beberapa alat tulis. Yang keempat yaitu memegang atau mencekal atau dalam bahasa Inggris yaitu grasp, tangan menangkap atau menggenggam bolpen yang akan digunakan. Yang kelima yaitu berjalan dengan muatan atau transport landed, gerakan tangan memindahkan bolpen dari tempat asal ke meja atau dari kotak alat tulis ke tangan atau meja yang akan digunakan untuk tanda tangan. Yang selanjutnya yaitu mencerai atau disassemble, di mana memisahkan bolpen dengan alat tulis lainnya. Yang selanjutnya meletakkan atau position, yaitu meletakkan bolpen di atas meja yang akan digunakan. Berikutnya yaitu menggunakan atau use, di mana membuat tanda tangan di atas kertas atau memakai bolpen tersebut untuk tanda tangan dokumen atau arsip. Yang kesembilan atau selanjutnya yaitu menghimpun atau assemble, menyelesaikan tanda tangan atau bolpen untuk tanda tangan. Yang ke-10, memeriksa atau inspect, memeriksa apakah bolpen tersebut digunakan dengan baik dan menghasilkan visual tanda tangan yang baik, serta pengecekan terhadap lembar yang digunakan untuk tanda tangan. Yang ke-11 yaitu meletakkan guna pengerjaan berikutnya atau preposition, menempatkan bolpen pada pen holder yang tersedia di atas meja, sehingga pada tanda tangan selanjutnya, pen tersebut dapat bisa langsung digunakan tanpa harus memilah atau mengulangi kegiatan mulai dari awal lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu melepaskan muatan atau release load. Bolpen sudah tidak digunakan atau sudah tidak berada di tangan. Yang selanjutnya yaitu berjalan tanpa muatan atau transport empty, merenggangkan tangan setelah melakukan kegiatan. Yang ke-14 yaitu beristirahat untuk melepaskan lelah atau rest to overcome fatigue. Tangan berhenti beraktivitas dan beristirahat. Yang terakhir yaitu perencanaan atau plan, menggambarkan dan merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Itulah beberapa tahapan atau gerak tangan seorang pemimpin atau atasan dalam melakukan tanda tangan. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai prosedur penyelesaian dokumen dan gerak tanda tangan seorang pemimpin, maka yang selanjutnya atau yang terakhir, kita akan membahas mengenai tata ruang kantor, di mana pada pembahasan kali ini saya akan menganalisis yaitu PT Agronesia. PT Agronesia seperti yang sudah diketahui menggunakan tata letak
atau tata ruang kantor gabungan, di mana terdapat tata ruang kantor terbuka dan juga tata ruang kantor berkamar atau tertutup. Adapun sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, kita ketahui dulu yaitu asas dalam tata ruang kantor. Yang pertama yaitu asas jarak terpendek. Dibuktikan dengan penataan ruangan divisi yang berkaitan dibuat bersebelahan atau memiliki jarak yang dekat. Yang kedua, asas rangkaian kerja, di mana ruangan dibagi berdasarkan job desk atau divisi masing-masing atau pengelompokan kerja dan jabatan sehingga tidak secara acak. Yang ketiga yaitu asas penggunaan segenap ruangan. Penataan ruangan yang pas dan tidak menyisakan banyak ruangan kosong serta akses yang memadai pada PT Agronesia ini. Dan yang keempat yaitu asas perubahan susunan tempat kerja, di mana tata ruangan, meja, kursi, dan lain sebagainya dapat diubah agar tidak monoton dan dapat menyesuaikan bagaimana kenyamanan para karyawan masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan dan kondisi fisik. Yang pertama, penerangan atau cahaya. Sudah terbilang baik karena tidak terdapat ruang gelap dan akses cahaya masuk bagi setiap ruangan sudah terpenuhi. Yang kedua yaitu tata warna. Pada PT Agronesia ini, tata warna juga sudah terbilang baik karena dengan dominasi warna netral dan logo yang berwarna biru, membuat tata warna PT Agronesia ini sudah terbilang baik. Yang ketiga yaitu ventilasi. Diketahui bahwa PT Agronesia menggunakan tata ruang gabungan di mana terdapat tata ruang tertutup dan tata ruang terbuka, maka pada sirkulasi udara atau ventilasi ini, PT Agronesia sudah menggunakan AC sehingga sirkulasi udara dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan udara yang segar serta memberi kenyamanan bagi para pekerja yang terdapat pada PT Agronesia. Yang keempat yaitu dekorasi. Dekorasi juga sudah terbilang baik karena tidak menggunakan banyak staf atau atribut sehingga tidak mengganggu kinerja para pekerja dan juga atau karyawan. Yang kelima dan keenam, suara bising maupun musik sudah dapat diatasi karena terdapat tempat tersendiri jika akan melaksanakan kegiatan yang menggunakan suara yang sangat keras dan juga sudah dilengkapi dengan fasilitas beberapa ruangan menggunakan sistem kedap suara. Dan yang ketujuh yaitu keamanan. Keamanan juga terbilang baik karena di dalam PT Agronesia sudah memberikan keamanan berupa CCTV untuk memantau seluruh hal-hal yang mencurigakan ataupun kinerja karyawan serta terdapat pos satpam di depan untuk selalu menjaga keamanan pada PT Agronesia tersebut. Nah, demikianlah pembahasan mengenai 3 subbab manajemen administratif kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.